Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hamid Sabila. Di sini akan menjelaskan tentang perancangan Research Center dengan pendekatan arsitektur ikonik. Ini latar belakang perancangan ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama, banyaknya kesenian di Gresik yang belum dipromosikan. Kemudian poin yang kedua, belum adanya wadah khusus untuk kegiatan kesenian. Lalu poin yang ketiga, sebagai upaya melestarikan kesenian daerah. Lalu untuk lokasi tapak perancangan sendiri, ini berada di Gresik, Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo, di Kabupaten Gresik dengan luas tapak kurang lebih 2,2 hektar. Lalu untuk tata guna lahan, koefisien desa bangunannya maksimum sebesar 60%, kemudian koefisien lantai bangunan maksimum adalah 2, lalu untuk ruang terbuka hijau minimum sebesar 30%. Lalu dimensi dan batas-batas tapak seperti ini. Nah, ini untuk fungsi utama yaitu sebagai apresiasi seni, kemudian fungsi sekundernya ini sebagai edukasi, lalu untuk fungsi penunjangnya ini sebagai transaksi, kemudian ibadah, lalu ada servis. Lalu untuk penggunanya sendiri ini ada pengunjung, kemudian pedagang, lalu ada seniman dan pengelola. Nah, ini untuk diagram makro penataan massa. Lalu ini diagram mikronya seperti ini. Lalu untuk bentuknya ini saya mengambil dari bentuk gambar kurung yang merupakan kesenian khas dari Kabupaten Gresik. Jadi untuk mentransformasikannya ini menggunakan pendekatan arsitektur ikonik, juga menerapkan pengejawantahan dari nilai-nilai yang terkandung dalam gambar kurung sendiri. Dan untuk analisis tapaknya, lalu ini pengembangan konsep yang tagline-nya ini tagline yang digunakan dalam perancangan Gresik Art Center ini yaitu Icon as a Reminder, yang menggambarkan sebuah bangunan yang memiliki visual yang menarik perhatian, atau sebagai point of view dengan tampilan luar yang atraktif, penggunaan cahaya yang mendominasi di bagian dalam bangunan, kemudian penataan massa yang simetris dan proporsional dengan bagan yang sudah tertera di slide. Lalu ini perubahan dari konsep tapak yang sebelumnya karena ada beberapa faktor, diantaranya akses ruang publik, kemudian faktor kenyamanan, lalu faktor efisiensi ruang terbuka hijau, kemudian ada faktor kesinambungan dengan konsep dasar. Lalu dirubah dengan pemberian ruang terbuka sebagai plaza, lalu pemberian taman dan pemberian tempat duduk di tiap tepi area hijau. Lalu ini pengembangan dari konsep bentuk. Lalu ini untuk tatanan ruang-ruang di tatanan massa di kawasan. Lalu ini untuk konsep strukturnya, karena bangunan ini bentuknya tidak tepat vertikal, maka menggunakan kolom transversal. Lalu untuk dindingnya ini menggunakan curtain wall dari kombinasi dari ACP dan kaca. Lalu untuk atap ini menggunakan sistem truss atau struktur baja ringan. Lalu ini untuk side plan, kemudian ini layout plan. Jadi di sebelah barat ini merupakan jalan tol, lalu ini berseberangan dengan jalan utama, jalan raya. Lalu ini tampak depan kawasan, kemudian ini tampak timur kawasan, ini tampak barat kawasan yang berbatasan dengan jalan tol, kemudian ini tampak belakang kawasan. Nah, ini ada potongan kawasan, ini menghadap ke arah muka, kemudian ini potongan kawasan yang menyamping. Lalu ini untuk denah tiap bangunannya. Jadi ini di bagian tengah ini merupakan area pertunjukan, kemudian yang di sekelilingnya ini merupakan area pameran karya seni. Ini untuk lantai 1, kemudian untuk lantai 2-nya ini mengikuti lantai 1. Jadi di sekelilingnya ini merupakan area
pameran karya seni. Kemudian ini mengikuti area pertunjukan. Lalu ini untuk gedung pengelola dan ruang latihan. Untuk lantai satunya ini digunakan untuk ruang latihan. Jadi di bagian ini merupakan ruang-ruang latihan, lalu di tengah ini ada ruang untuk berdiskusi. Kemudian untuk lantai 2-nya ini merupakan ruang pengelola, di mana ini ruang-ruang dari staf-staf. Kemudian ini ada musola, lalu ini ada ruang direktur, kemudian ini ada ruang rapat. Lalu untuk bangunan food court dan retail, untuk lantai satunya ini dipergunakan untuk retail. Jadi yang bagian ini merupakan retail. Lalu ini ada hall. Kemudian untuk lantai 2-nya ini food court, dimana ini merupakan counter-counter penjual makanan dan minuman, dan ini area untuk pengunjung. Lalu ini tampak depan dari bangunan pertunjukan. Lalu ini tampak timurnya, ini merupakan tampak barat. Lalu ini tampak belakang dari bangunan. Untuk tampak depan bangunan food court seperti ini. Kemudian ini tampak baratnya, lalu ini tampak timur, lalu ini tampak belakang bangunan. Nah, ini untuk gedung pengelola dan ruang latihan. Jadi di sini diberikan kaca yang berbentuk heksagon, jadi mengikuti bentuk dari bangunan sebagai jalan masuknya cahaya. Kemudian ini potongan dari gedung pertunjukan. Jadi tinggi maksimum gedung pertunjukan ini 15 meter. Kemudian ini potongan menyamping. Nah, ini yang bagian tengah ini merupakan area pertunjukan. Ini panggung, kemudian ini untuk penonton. Lalu untuk gedung pengelola yang lantai 1 ini merupakan ruang latihan. Ini merupakan retail. Kemudian yang lantai 2 ini merupakan food court, zona food court. Lalu ini untuk pengelola. Di lantai 2 merupakan ruang-ruang pengelola. Kemudian yang di bagian bawah ini ruang-ruang latihan. Ini salah. Jadi cukup itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.